Hari kiamat adalah hari yang pasti akan datang. Pada hari itu, seluruh makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit akan terbelah, gunung-gunung dihancurkan seperti kapas yang dihambur, dan bumi diguncangkan dengan segenap isinya. Itulah hari penuh penyesalan bagi orang-orang yang lalai, tetapi menjadi awal kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih, likulli imri'in minhum yauma izin syanu yughnih." Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Quran Surah Abasa ayat 34-37. Pada hari itu pula, setiap amal akan ditimbang. Ada yang ringan karena keikhlasan dan amal salehnya, dan ada pula yang berat karena dosa dan kemaksiatannya. Meskipun demikian, Allah tetap membuka pintu rahmat-Nya melalui syafaat. Namun, syafaat hanya kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Quran Surah Al-Baqarah 255. Dalam kitab Al-Ushfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, terdapat kisah yang menggambarkan betapa besar kasih sayang Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka. Disebutkan bahwa pada hari kiamat, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengelilingi neraka selama 40.000 tahun. Ia menyaksikan berbagai jenis azab yang menimpa para pendosa. Tubuh terbakar, kulit diganti berulang kali agar azab terasa, dan jeritan kesakitan yang menggema tanpa henti. Ketika berada di salah satu sudut neraka, Jibril mendengar suara berbeda dari kebanyakan penghuni neraka. Suara itu berasal dari seseorang yang memanggil nama-nama Allah dengan penuh harap. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Suara itu menggugah hati Jibril. Ia terdiam dan merenung. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang biasa memuji Allah dengan kalimat itu. Maka ia pun yakin bahwa suara itu berasal dari salah seorang umat kekasih Allah. Jibril lalu segera naik ke arsy dan bersujud seraya berkata, "Ya Tuhanku, saat aku mengelilingi neraka, aku mendengar suara seseorang yang menyebut nama-namamu dengan penuh harap. Ia melakukannya selama 40.000 tahun. Aku yakin ia adalah salah satu pengikut kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Izinkan aku memberi syafaat kepadanya." Allah yang Maha Mengetahui pun mengabulkan permintaan Jibril. "Pergilah kepada Malik, penjaga neraka. Katakan padanya bahwa aku telah menyerahkan hambaku itu kepadamu." Malaikat Jibril lalu menemui malaikat Malik, penjaga neraka, dan menyampaikan firman Allah. Malik pun segera mencari si fulan di setiap lapisan neraka. Namun karena tubuh manusia telah menjadi arang, tulang telah hancur, dan semuanya serupa, ia kesulitan mengenali siapapun. Selama 1000 tahun Malik berkeliling mencari. Setelah itu, ia kembali kepada Jibril dan berkata, "Jibril, aku tidak menemukannya. Api telah melumatkan seluruh tubuh, dan neraka telah menghitamkan semuanya. Aku tak tahu lagi yang mana si fulan." Jibril kembali bersujud di hadapan Allah. Maka Allah memberikan petunjuk. Fulan berada di lembah ini, dasar itu, sumur itu, dan sudut itu. Malik mengikuti arahan tersebut dan akhirnya menemukan si fulan. Keadaannya amat mengenaskan. Tubuhnya dalam posisi terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Ia terikat dengan rantai. Tubuhnya dipenuhi ular dan kalajengking yang menggigit dan menyengatnya tiada henti. Melihatnya, Malik segera menarik tubuh si fulan. Ia mengibaskan ular dan kalajengking dari tubuhnya dan membebaskannya dari pasungan neraka. Si fulan membuka matanya dan bertanya, "Apakah kau datang untuk menyiksaku lebih lanjut atau menyelamatkanku?" Malik menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi Jibril menantimu di luar neraka." Jibril menyambut si fulan dan menggandeng tangannya. Mereka berjalan menuju arsy. Sepanjang jalan para malaikat bergumam, "Itu si fulan. Ia telah tinggal di neraka selama 40.000 tahun."
Sesampainya di hadapan Allah, si Fulan berdiri gemetar. Tiba-tiba terdengar suara dari Rabb yang Maha Agung. Wahai hambaku, bukankah aku telah mengutus Rasulku padamu? Bukankah ayat-ayatku telah sampai kepadamu? Bukankah engkau tahu tentang halal dan haram? Si Fulan menjawab dengan suara tertahan oleh tangis. Benar, wahai Tuhanku, semua itu telah sampai padaku. Tetapi aku telah menzalimi diriku sendiri dan terjerumus dalam dosa. Namun aku tidak pernah berhenti berharap kepadamu. Selama 40.000 tahun aku memanggilmu, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Inilah aku dengan kemuliaanmu dan kasih sayangmu. Allah yang Maha Pengampun pun berfirman, Aku telah mengampunimu karena zikirmu, karena syafaat Jibril, dan karena engkau termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah ke dalam surgaku. Malaikat Jibril lalu membawa si Fulan ke telaga Kautsar, sumber air kehidupan yang dijanjikan untuk umat Nabi. Di sana ia dimandikan dengan air kehidupan dan air surga, hingga lenyap seluruh bekas siksa neraka. Wajahnya bercahaya, tubuhnya harum, dan jiwanya suci. Jibril lalu menggandengnya ke pintu surga dan mempersembahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku telah memberi syafaat atas nama umatmu. Rasulullah tersenyum dan bersabda, Engkau telah melakukannya dengan sangat baik, wahai Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan maqam Mahmud, yaitu kedudukan terpuji di akhirat, di mana beliau akan memberikan syafaat bagi umatnya yang beriman. Allah berfirman, Wa minal laili fatahajjad bihi na'afilatan laka, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqam Mahmud. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dalam hadis disebutkan, setiap nabi memiliki doa mustajab, dan aku menangguhkan doaku itu sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syafaat Rasulullah tidak terbatas hanya pada orang-orang bertakwa. Bahkan, bagi mereka yang memiliki dosa besar namun tidak menyekutukan Allah, akan mendapat bagian dari syafaat tersebut. Syafaati li ahlil kaba'iri min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud Ahmad. Kisah ini menegaskan bahwa rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnathu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dosa sebesar apapun jangan membuat kita putus asa. Zikir yang terus-menerus, istighfar yang tulus, dan harapan yang tak putus kepada Allah bisa menjadi sebab turunnya ampunan. Kisah si Fulan ini adalah pelajaran tentang keikhlasan dalam berdoa, kekuatan zikir, dan rahmat Allah melalui syafaat para makhluk mulianya. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, serta dikumpulkan bersama mereka di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.